habaib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati dan kita muliakan, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama anak cucunya Rasulullah, bersama dengan para ulama wassalihin, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, dan Allah berkenan menghilangkan segala dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan hati kita hati yang bening seperti Dia menjadikan hati para ulamanya, hatinya para salihin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah curahkan pada kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam semua kegiatan-kegiatan majelis taklim, wabil khusus majelis zikir dan salawat di tempat ini, Allah selalu berikan kemudahan, dihilangkan segala halangan, dan dihancurkan orang-orang yang membenci atas segala kebaikan-kebaikan ini. Amin. Allahumma belum berdokter paham diri dah. Kisah saya berat. Di gaulnya ada Habib Alwi, sebelah situ ada Guru Sarakawi, sebelah situ lagi ada Guru Haji Abdul Muin, sebelah kiri ulun ada Sayyid Sinoha. Aduh, jadi berkisah nampak malam ini. Ujarah Habib malam Senin tadi kan kita nombak pakai pegawian ulun ini lah. Baca makan kita apa sarakin dia nonton sarasnya terang ya 20 menit ke 15 menit. Terima kasih kepada yaitu sahibul majlis. Mudah-mudahan sini dipanjangkan umur, sehat afiat, banyak berrezeki, banyak berduit. Di dalam sebuah riwayat ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini adalah orang yang dianugerahi oleh Allah sebagai salah satu dari kekasihnya yang mustajab dakwah. Doanya pengabulan. Bila angkat tangan kabul, tak geretek di hati kabul. Hendak ini jadi, hendak itu terlaksana. Hendak lah itu, hendak lah, ulun itu hendak aja. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, permintaannya, ya Rasulullah, doakan ulun supaya ulun ini menjadi salah seorang yang doanya selalu didengar dan diijabah oleh Allah. Jawaban junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atib mat'amak takun mustajab da'wah." Pilih makanan. Syubhat jangan disentuh. Haram jangan dimakan. Takun mustajab da'wah, maka doamu akan selalu diijabah oleh Allah. Karena makanan itu jika diibaratkan dengan sebuah mobil, itu adalah bahan bakar. Salah bahan bakar, mobil mogok. Salah bahan bakar, mesin rusak. Nang kayak aja potongannya bagusnya, makanannya nang haram, kada kabul doa. Kenal benar tulang. Kayak berpisah, bila berdoa, ada mau kabul doa, karena bergerak, nang syubhat dijadikan nang haram untuk juga.
Masa ada tuan guru orang berulang-ulang atau guru jangan bisa melarang subhanallah. Wah ini nang berulang tuh banyak kayak nang bungul juga. Bujur aja kan? Nyarinya nggak? Bujur aja kan ada nggak? Bila kada orang kabila kada bujur kan berarti kada balik sini. Bujur aja kan ada nggak? Nah, ada jarum. Banyak kan? Apa nang berulang-ulang? Kadang-kadang kadang-kadang kampuh juga. Artinya jangan terpesona dengan pakaian, jangan terlena dengan aksesoris. Ya ada orang biasa. Ada sebuah riwayat, satu kapal terdampar di satu jazirah, di satu pulau. Nang di dalam pulau itu orang-orang hitam semua. Lalu dilihat oleh orang-orang yang di kapal ini, orang di jazirah itu, di pulau itu sembahyang, cuma ada orang sembahyang luput, ditegur oleh orang di kapal. Kapal ini terdampar di satu pulau. Di pulau itu tadi penduduknya orang hitam berada. Bilanya sembahyang luput, ujar nang di dalam kapal ini tadi, mohon maaf, buat dia kesana sembahyang kayak itu. Oh, jadi kami ini. Akhirnya kapalnya sudah bisa dipakai kembali, berangkatlah sekelompok orang alim ini tadi lewat laut. Di tengah perjalanan tahu-tahu ada orang-orang hitam tadi, orang hitam ini tadi menyasahi kapal tadi, disasahinya berjalan di atas banyak. Kadang-kadang sembahyang, tapi ini orang-orang nang milahillah. Wah ini tuh banyak nama ngaku aja. Ini nama hidup kisahnya dulu. Kisah aja menurut kisah panah mau katanya pernah kata mau. Jangan terlena dengan aksesoris, jangan terlena dan terpesona dengan gaya dan manisnya ucapan orang sekarang. Hati-hati. Keaslian ilmu itu terletak pada sanadnya dan pemahamannya. Biar ada sanadnya, pemahamannya, hukum tetap kata diterima. Beli jasa kitab sapi dalam tadi sudah bicara, sudah kesimpulan iman baca itu karena kau diterima itu. Jadi bila ada sanad, ada ijazah yang sudah sahih, belum tentu pemahamannya di hati dulu. Belajar hikam, sanadnya adalah ada bergurun siapa, sudah dapat ijazah dia baca luput kata boleh terima. Nah kembali ke riwayat itu tadi. Lalu Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari 3 malam munajat kepada Allah, ya Rabb, ulun minta perlihatkan kepada pian siapa kawan ulun kene di dalam surga. Ulun hendak melihat kawan ulun di surga, siapa nang ahli dunia masuk ke surga, kawan ulun kena di akhirat. Ulun tak tahu. Kita jangan berdoa nang itulah, karena kita belum tentu masuk surga lagi. Jangan berdoa nang itu, berdoa mudahan masuk surga aja dulu, jangan mencari kawan. 3 hari 3 malam sini munajat. Malam terakhir terdengar jawaban di dalam mimpi orang saleh. Temanmu di dalam surga adalah seorang perempuan yang bernama Maimunatus Sauda yang berada di kota Basrah. Jauh nih. Syekh Abdul Wahid itu kalau kada khilaf Mesir, terbangun daripada tidurnya. Setelah terbangun daripada tidurnya, bikin persiapan sampai pada waktu yang sudah ditentukan, berangkat cari nang mana ngarannya Maimunah. Berangkat, setelah sampai kepada tempat nang diberikan penjelasan di dalam mimpi tadi, betapun orang kampung ulun nang betapun di kampung sini ada ngarannya Maimunah tu Sauda. Maimunah orang kulit hitam, Sauda itu kulit
hitam. Ujurun ada di mana sih Din? Cari di balik bukit sana, karena Maimunah sedang menggembala kambing, babinian menggembala kambing. Berangkatlah Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini tadi mencari Maimunatus Sauda, sampai di tempat yang sudah ditunjukkan, dilihat oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Apa yang terjadi, apa yang dilihatnya adalah Maimunatus Sauda sedang asik beribadah, kambing yang digembalakan sini berteman dengan serigala. Ada nama itu manusia ini patut dimintai doa. Orangnya sembahyang, kambing bakawan lawan serigala. Logika kita kada masuk, akal kita kada nerima, akal kita kada nerima. Karena apa? Karena serigala itu bila ketemu dengan kambing pasti dimakannya, pasti dihantunya. Nah, serigala pun bila ketemu kambing pun ketemu dengan serigala pastinya lari. Tahu kata kau apa itu sih rumus di dalam kehidupan hewan. Tapi kenyataannya serigala bertemu dengan kambing. Ada apa ini? Selesai salam Maimunatus Sauda, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berpaling ke arah Syekh Abdul Wahid bin Zaid dan berucap, wahai Syekh Abdul Wahid bin Zaid, bukan di sini tempat kita berjumpa. Kita berjumpa dan berteman nanti di dalam surga. Syekh Abdul Wahid bin Zaid belum lagi berucap, belum berucap lagi, belum berkisah lagi. Belum bagi saya sudah ditembak sini berdulu. Nah, ayah aja Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Cuma ulun hendak meminta nasihat lawan biang dulu. Aneh aja Syekh Maimunatus Sauda ini seorang ulama minta nasihat kepada aku seorang penggembala. Oke, jadi Syekh Abdul Wahid bin Zaid sekarang ulun kada minta nasihat. Tapi ulun hendak melihat, hendak tahu rahasianya. Rahasianya nah ini yang perlu kita catat. Kenapa kambing pian bakawan lawan serigala? Serigala ada memakan kambing pian. Kambing pian kada dari melihat dengan serigala. Ini di luar akal, di luar logika. Lalu kata Maimunatus Sauda, ucapan Maimunatus Sauda ini sama dengan ucapan Sayyidina Dhunnun al-Misri, man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Orang yang memperhatikan dan memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan manusia yang lain. Sampai-sampai dengan ucapan sanada Syekh Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mengetahui posisiku apakah baik atau buruk di hadapan Allah. Aku melihat kepada hewan piaraanku dan anak-anakku. Apabila hewan piaraanku itu kada mau maasi lawan aku, anakku kada mau maasi lawan aku, bini itu kada maasi lawan aku, bukan masalah pada diri mereka, tetapi antara aku dengan Allah ada masalah. Ada masalah. Jadi jawaban itu sama antara Dhunnun al-Misri, kemudian Fudail bin Iyad dan Maimunatus Sauda, ini hampir sama. Sama dengannya itu sama, rumusnya sama. Asal antara kita dengan Allah baik, maka perkara urusan dunia akan baik pula. Jangan berharap bahasa keren itu lah, bahasa usul fikihnya itu mafhum mubalaghahnya, mafhum mukhalafahnya. Bila ada baik lawan Allah, jangan berharap urusan dunia kita itu baik.
Tapi kalau ternyata urusan kita dengan Allah kada baik, sampai yang ada kakaruan lihat beginian waktu benar anak-anak ini beginian juga ya, dan beginian talior, itu juga benar sehingga kawal ya kalau ya langkah lah ya singgah kawaro apa hasilnya. Maaf, kita ini semuanya dipertanyakan, semuanya kita pertanggungjawabkan. Aku tenang aja jarang kekumpul jualan Habib Alwi ampun dia di sini di akhirat. Nah, semuanya kita bertanggungjawabkan. Nang mata kita lihatan kepada nang haram, tangan kita gunakan kepada nang HP nang beri muara benar jangan ada Habib bisa HP lagi. Bila dibuka keluar susu keluar. Lihat dia mau bilang alih juga ini susu keluar lain pada susu balik ke keluar. Hah? Nah iya sebenarnya macam-macam hal-hal yang ada baik sebenarnya. Bahkan di dalam risalah Qusyairiyah itu redaksinya ulun kajian disebutkan di dalam risalah Qusyairiyah, orang yang memandang kepada sahih bid'ah, orang-orang yang ahli bid'ah itu akan mendapatkan azab, mendapatkan balasan, tidak merasakan lezat di dalam taat dan ibadah. Kita melihat media dari kawan sama aja dengan maksiat. Teringat sebuah riwayat yang sering ulun ceritakan. Ada seorang ulama di luar dari Indonesia. Ini tiap malam berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap malam. Satu ketika beberapa malam sidin saya ketemu Rasulullah. Sakit hati. Kata kau bermimpi sidin itu sakit hati bagi orang yang sudah bermimpi. Kita hati mana? Beberapa malam ada berdebat dengan Nabi. Akhirnya munajat wahimat pulang. Nah ini nangjar ulama, asalkan dia ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dihimatinya ada balanggar bulan batamulan datunya. Asalnya memang benar-benar ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihimatinya ada balanggar bulan, paling 2 bulan ada dapat datunya. Itu istimewanya ahlu bait. Banyak juga bang Habib ini bakal menjadi wali itu 10 khatimah. Di dalam kitab Lataiful Minan, orang yang mengaku jadi wali pada harinya lain wali Allah Ta'ala matinya 10 khatimah, apalagi nang lain Habib bakal Habib baginya setinggi-tingginya martabat wali tapi dia bukan ahlu baitin Nabi, tetap ada kaum menyamai ahlu baitin Nabi. Jelas saja hari ini tahun-tahun pengarasan sedikit saya. Nah orang ini tadi beberapa malam tadi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mudah jadi berhimat. Berdapatlah Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini kenapa tidak didapatin lagi mimpi? Jawaban Rasulullah, ingatkah engkau suatu malam sedang santai dan asik bersama keluarga di zaman modern melihat TV, nang kebetulan presenternya penyiarannya seorang perempuan yang tidak menggunakan hijab, ada berkerudung, itulah penyebabnya aku kata awal gimana megang yang akan sekali membuka sosok, sekali membuka murid kelihatan, sekali membuka tak utang. Tahu benar sih dia. Biasa kali membuka ada baik. Nah itu bang jadi itu bukan Nabi. Maja apa jangan bacaan nih kena anak ulun kita pakai ucapan salah seorang ulama. Bahkan di dalam Habib Abdullah bin Ali radhiyallahu taala anhu, masyarakat itu kadang kala dikasih raja terus kenapa? Dikasih pengharapan terus kan bisa.
harus ada khaufnya, harus ada takwibnya, harus ada orang-orang yang mentahdirnya. Nah ini yang berbahaya. Jangan diberi nang tawa aja terus ini. Bah, tenang aja, Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ingatkan Tuhan itu Muntaqim, ada bahasanya. Ingatkan Asmaul Husna itu ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar, itu perlu diingat. Makanya kalau ada seimbang antara khauf dan raja, hidup di dunia ini berbahaya. Kalau lu banyak khauf, ada mata tawa. Kalau banyak raja, wanilah Tuhan. Maka inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sampai mana tadi kisahnya? Larut. Jadi man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Kehidupan dunianya akan menjadi baik, asalnya baik karena Allah Ta'ala. Tapi ketika tidak baik dengan Allah, maka mahrum mukhalafahnya dalam bahasa fiqhiyahnya, qawaidul fiqhiyahnya, usul fiqhiyahnya, berarti ini akan nyaman hidup di dunia. Nyaman juga hidup di dunia, pasti kada tenang juga, nyaman juga. Itu mana tenangnya? Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orangnya istidraj, umpama aja bang. Bini itu berapa nak boleh? Hah? Boleh berapa? Hah? Boleh berapa? Boleh bini nang kita nang orang merdeka jar bahasa di dalam kitab berapa boleh? Hah? 4 ya? Iya tuh punya. Boleh 4 ya lah? Boleh 4 asal mampunya ini finansialnya mampu, artinya musikung isi rumah musikung yang disewaan aja aja hari ini kan mampu orangnya ini rumah genap ukurannya 10 kali 10 nang 10 kali 10 juga mau nang 10 kali 10 nang disitu disewaan sianya udah kawan. Jadi ada kisah kan, ada kisah guru Jumuin mana ada kisah guru kade ini ahli kedengaran orang ininya besensor. Jadi ada kisah Habibah orang nih babini tuha sudah nang bine nang bini sudah tuha malu mah Tuhan nih kali hai mau kada 5 yang tahu itiknya ya lah. Oh bro bila kada 5 aja besalingar guru bah bininya tuha sudah mbah babini tuha lalu rupanya masih ada rezeki babini anum tapi ini kisah kada mungkin meninggallah si nang tuha ini tadi meninggal nang tuha vonis di akhirat ikam masuk neraka. Ujar nang tuha kada kawa protes ulun ni adil lawan nang 2 bini nih nang itu diberi 10 gram nih 10 gram ini uang belanja 10 juta ini 10 juta kada jar malaikat tatap pian kada adil kenapanya unggatannya belain enggak bujur aja kalau telah nah bila nang anem nah aja bila nang bilang tuh jadinya siapa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah datang. Itu kisahnya, tapi itu kisah kada mungkin. Itu kisah kada mungkin. Gara-garanya itu ya, gara-garanya. Jadi ini orang tadi umpamanya
boleh berbuat, boleh begini ampat boleh, asal mampu. Angkat mampu ini nangali mau mampu akan lain. Makanya jarlah, nah harus siap bebinian itu menerima takdir adalah bini tuan guru lawan bini pengusaha. Bila bini pengusaha orang karena banyak duit, bila bini tuan guru inyambil berkat, lalu hendak babini pula. Nangalih itu mana Habib mana tuan guru pulang, lalu banyak kan hendak ambil berkat umpamanya di dua nih nangalih. Nah jadi bini pengusaha lawan bini tuan guru tuh harus siap-siap sabar, karena ini kada wajib pang bapadah nih. Habib doang mana? Kada wajib kalau bapadah lawan bini tak? Kada wajib bapadah. Kada wajib minta persetujuan itu juara Kementerian Agama aja mau dalam BG kada wajib. Kada wajib minta persetujuan tuh nang wajib tuh adil, berarti harus bertahuan ya Wak. Nah harus bertahuan juga. Nang dua nang ini pengusaha tuh orang hakon nang anu kenapa ini berduit. Ada tuan guru nih biar kada berduit, tapi berberkat. Tapi berberkat je. Nah lalu banyak babinian tuh hendak nang para itu tuan guru kada, pengusaha kada. Nah sedih bener amda. Itu sekilas info juga supaya jangan terlalu tegang. Sok YouTube tuh bre. Hah? Sok YouTube. Sensor nanti. Sudah. Nah, kembali orang tuh boleh kalau begini ambat boleh asal cukup syarat. Inya begini lebih pada ambat 7 bini. 7 bininya dikumpulkan berita kada bakal lahir. Hidup senang ada? Senang kalau? Senang. Kemudian kehidupan duniawinya, duitnya banyak. Urusan percintaannya rame, ada nang nehe-nehe itu ada. Rame. Tetapi pada pandangan syariat ini melanggar hukum Allah. Nah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Ada kena di sini. Nah, ada kena di dalam syariat inilah namanya istidraj. Dan istidraj ini sekelas lawan dajjal wal iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngomong dahulu, itihi dahulu. Makanya di dalam kitab Tanbihul Mutarrib itu mereka para ulama wassalihin sangat-sangat khawatir ketika kehidupan mereka nyaman, ketika kehidupan mereka bagus, tetapi pada kenyataan si jin pernah melakukan dosa. Jangan-jangan nikmat dan nyaman ini adalah istidraj karena melakukan dosa itu. Satu aja alasan. Ala kulihat kita nih orang awam, kita ini orang yang sangat memerlukan bimbingan para ulama wassalihin. Kita ini sangat memerlukan dekat dengan para habaib wal ulama, para hakim. Jadi dekati mereka, bantu urusan agama mereka, bantu. Siapa lagi yang kita membantu? Wabil khusus para habaib. Ulun bojak lang lebih palwi. Kami ini bebek bahaya masih ucap. Tapi kalau anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka diberikan amanah oleh Allah berupa ilmu, berupa pengetahuan, itu ada tawaran. Mana hasil itu? Ada tawaran. Bantu para habaib kita. Kami akan majlis ini, kami akan majlis ini. Syaikhillah Al-Aidarus, Syaikhillah Muhyiddin Nufus, Syaikhillah Syamsi Syumus, Al-Madad Al-Aidarus. Ikuti jejak langkah mereka. Man tamassaka bil far'i, man tamassaka bil asli. Orang yang berpegang dengan buntutnya sampai dia sama sebagai lawan di atasnya.
para habaib dan para ulama yang terhormati, hadirin, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang patut kita tiru dan kita teladani dari orang yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu al-mawwah Tuan Haji Muhammad Syarwi Abdul Banin Sidin, itu adalah seorang yang sangat bulat, sungguh-sungguh fi talabil ilmi wa fi amali, kuat untuk ilmu dan kuat mengamalkan. Biar berguru seingkong aja, tapi gawi berita itu luar biasa. Daripada loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, bergambar beneran aneh juga ini. Ini majelis mana aja? Ada majelis Salih Alwi, bergambar. Gambar selfie pulangnya yang berubah juga. Ada anak bapak orang Habibnya aja yang Mbah Habib Faruk ada orangnya ini macam-macam ini. Jadi ajar Habib Abdullah bin Al-Haddad, al khairu kullu ittiba'is salaf. Kebaikan itu semuanya berada pada mengikut orang-orang terdahulu sebelum itu, yaitu dari kalangan auliya wassalihin. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam ini menjadi kafaratul dzunub, penghapus dosa bagi ulun pribadi, dan mudah-mudahan manfaat bagi kita sabarataan. Minta halal, minta ridha atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan mohon doa juga mudah-mudahan udah diberi Tuhan ikhlas dan istiqamah dan dihilangkan segala penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang merusak iman dan ibadah. Dan kita sama-sama mendoakan wabil khusus kepada Habib Ali yang lain terus, mudahan sehat panjang umur, sehat afiat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dan keinginannya, serta para habaib dan anak cucu Rasulullah yang lain. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga semua ulama-ulama kita dan para habaib kita. Siapa lagi kalau bukan mereka yang mendoakan kita, yang memberikan syafaat lawan kita di dunia wa fil akhirah. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha Allah
Amin.